Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dian Prihardini Wibawa SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Peran Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan. Sebelum memulai diskusi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Penola Kristiani selaku presentator pertama, Sagina Okta Mahendra selaku presentator kedua, Nur Lutfiana selaku presentator ketiga, dan Wirdayanti selaku presentator keempat, dan saya sendiri Sri Ulansari sebagai presentator kelima serta moderator. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Untuk yang pertama, Penola Kristiani, saya persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian dari budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu merupakan sistem nilai yang dianut oleh sebuah organisasi yang kemudian mempengaruhi mereka dalam bekerja maupun berperilaku. Jadi budaya organisasi ini semacam pedoman bagi suatu organisasi dalam berperilaku. Selanjutnya yaitu proses pembentukan budaya organisasi. Nah, proses pembentukan budaya organisasi ini melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu terjadinya interaksi antara pemimpin atau pendiri organisasi dengan kelompok atau anggota organisasi. Tahap kedua yaitu dari interaksi tersebut menimbulkan ide yang kemudian ditransformasikan menjadi nilai atau asumsi. Tahap ketiga yaitu dari nilai atau asumsi tersebut kemudian diimplementasikan dalam organisasi sehingga terbentuklah budaya organisasi. Tahap keempat, nah dalam mempertahankan budaya organisasi ini maka dilakukanlah pembelajaran atau learning kepada anggota baru dalam organisasi. Kemudian fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi di sini ada 6. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas karyawan dalam organisasi. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga untuk memperkuat nilai organisasi. Yang keempat mekanisme untuk mengatur perilaku dalam bekerja. Yang kelima untuk mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keenam yaitu sebagai penentu arah mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Kemudian jenis-jenis budaya organisasi. Dalam buku Know and Mondi tahun 1996 dikatakan bahwa ada 2 jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu Open and Participative Culture. Dalam jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan output yang tinggi yang didukung dengan rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian, pemecahan masalah secara tim, otonomi pekerja, serta berbagi informasi. Yang kedua yaitu Closed and Autocratic Culture. Nah, pada jenis ini juga ditandai dengan adanya pencapaian tujuan output yang tinggi, tetapi lebih dipaksakan oleh organisasi dengan kepemimpinan yang autokratis dan kuat. Selanjutnya, ciri-ciri pokok budaya organisasi. Ada 5. Yang pertama yaitu kesatuan yang saling terkait. Yang kedua yaitu refleksi sejarah dari organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dipelajari oleh antropolog seperti ritual, simbol, dan ketokohan. Yang keempat yaitu dibangun secara sosial dalam pengertian bahwa budaya organisasi lahir dari konsensus bersama dari kelompok orang yang mendirikan organisasi tersebut. Yang kelima yaitu budaya organisasi sulit untuk dirubah. Karakteristik budaya organisasi. Terdapat 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama ada innovation and risk-taking, yaitu sebuah tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil resiko dalam proses inovasi tersebut. Yang kedua ada attention to detail, yaitu organisasi mengharapkan para pekerjanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan lebih tepat sasaran. Terus yang ketiga ada outcome orientation, yaitu manajemen berorientasi lebih fokus pada masa depan, manfaat, tidak hanya pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Jadi manajemennya lebih fokus untuk mendapatkan hasilnya. Terus yang keempat ada people orientation.
People orientation itu adalah manajemen sangat memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu yang dihasilkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Terus yang kelima ada team orientation, yaitu tindakan memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi berdasarkan tim, bukan pada individu saja. Terus yang keenam ada agresivitas, yaitu situasi di mana orang-orang lebih cenderung dan lebih kompetitif dan lebih agresif ketimbang easygoing. Terus yang ketujuh ada stabilitas, yaitu situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan dan menjaga pada status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Penerapan budaya organisasi. Ada beberapa hal atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar budaya organisasi tersebut lebih kuat, yaitu yang pertama menetapkan nilai dasar budaya organisasi, yaitu tujuannya agar pemimpin dan para anggota yang ada di dalam organisasi tersebut lebih satu visi, satu misi, dan lebih sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Terus yang kedua ada melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi. Yang ketiga ada memberikan contoh atau teladan. Pemimpin wajib memberikan teladan yang baik, sikap yang baik yang bisa dicontohkan para anggotanya untuk tujuannya untuk kemajuan organisasi tersebut. Terus yang keempat ada membuat acara-acara rutinitas, misalnya membuat acara gathering atau acara yang bisa memperkuat hubungan antar anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kelima ada memberikan penilaian dan penghargaan. Memberikan penghargaan dan penilaian ini wajib dilakukan dalam sebuah organisasi agar para anggota yang ada di dalam organisasi lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Terus yang keenam ada tanggapan terhadap masalah eksternal dan internal. Yang ketujuh ada koordinasi dan kontrol. Untuk membantu implementasi suatu budaya organisasi, maka perlu dilakukan yang namanya mengukur kekuatan budaya organisasi. Tujuannya itu agar kita dapat menentukan strategi apa yang tepat untuk dijalankan agar budaya organisasi tersebut berjalan lebih profesional. Ada yang unsur-unsur yang merupakan ciri khas budaya yang kuat. Yang pertama, kejelasan nilai-nilai dan keyakinan. Yang kedua, ada memperluas nilai-nilai dan keyakinan. Yang ketiga, ada intensitas pelaksanaan nilai-nilai. Proses sosialisasi budaya organisasi. Ada beberapa tahapan dalam proses sosialisasi budaya organisasi. Yang pertama, seleksi calon anggota organisasi. Yang kedua, penetapan anggota organisasi. Yang ketiga, pengalaman bidang pekerjaan. Yang keempat, ada penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. Yang kelima, ada menanamkan kesetiaan. Yang keenam, ada memperluas cerita dan berita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi. Ini misalnya ada anggota organisasi yang bermasalah dalam organisasi sehingga harus dikeluarkan. Hal ini harus diberitakan di dalam organisasi agar para anggota lainnya lebih mengetahui bahwa moral sangat dipentingkan dalam organisasi, bukan hanya skill saja, bukan hanya kemampuannya saja. Terus yang ketujuh ada pengakuan atas kinerja anggota yang ada di dalam organisasi. Misalnya ada anggota yang teladan dalam organisasi, kita wajib memberikan apresiasi, misalnya dengan memberikan penghargaan atau promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia lebih merasa dihargai bahwa usahanya itu tidak sia-sia. Pentingnya memahami budaya organisasi. Kenapa kita sebagai anggota organisasi harus memahami dengan betul bagaimana budaya organisasi kita? Karena budaya organisasi ini memberikan peran yang sangat penting untuk menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di dalam organisasi. Budaya organisasi juga merupakan fondasi yang kuat yang berisi norma-norma, nilai, cara kerja, kebiasaan yang memberikan efek pada kualitas kerja organisasi tersebut. Budaya organisasi juga harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pemimpin yang ada di dalam budaya organisasi harus berhati-hati agar budaya organisasi tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan. Kenapa kita sebagai anggota yang ada di dalam organisasi itu harus menghayati lebih dalam, menghayati dengan benar bagaimana budaya organisasi kita, karena budaya organisasi juga merupakan image yang diberikan perusahaan dan dilihat oleh perusahaan lain bagaimana aktivitas perusahaan kita, bagaimana kinerja perusahaan kita.
kepemimpinan strategi berkenaan dengan penentu arah perusahaan dengan mengembangkan dan mengkomunikasikan visi ke depan, serta memotivasi dan menginspirasi para anggota organisasi untuk mengarah pada visi tersebut. Kemudian di dalam kepemimpinan terdapat dua fungsi. Yang pertama, fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, yaitu menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi dan pendapat. Yang kedua, fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, yaitu segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar dengan kelompok lainnya dan penengah perbedaan antara kelompok lainnya. Kepemimpinan memiliki 4 peran. Yang pertama, penentu arah. Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal. Yang kedua, agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global, serta membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi. Ketiga, juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadikan negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. Yang keempat, pelatih. Pemimpin harus mampu memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuannya, dan bagaimana merealisasikannya. Kemudian terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi pemimpin yang tinggi, serta karakteristik lain seperti kecerdasan dan memotivasi. Yang kedua, kelompok yang dipimpin. Kumpulan dari karakteristik pribadi seorang pemimpin. Yang ketiga, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk memberi inspirasi atau motivasi kepada para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang pada prinsipnya sangat bergantung pada proses pertukaran imbalan antara pimpinan dan bawahannya. Namun demikian, gaya kepemimpinan ini juga menyangkut pada nilai-nilai, tetapi nilai-nilai tersebut hanya relevan pada proses pertukaran atau keuntungan timbal balik. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini berusaha untuk mendorong perilaku tertentu pada orang lain dengan cara komunikasi secara fasih, persuasi, dan kekuasaan kepribadian. Gaya kepemimpinan ini juga memotivasi para pengikut untuk menyelesaikan sesuatu atau menentukan hasil yang terbaik. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin. Di sini pemimpin dalam membuat sebuah keputusan ataupun menyelesaikan sebuah masalah dengan sedikit bantuan daripada bawahannya. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling efektif ketika bawahan membutuhkan beberapa wewenang. Di sini para bawahan merasa saran-saran dan ide-ide mereka itu dihargai oleh para atasannya. Dan yang keenam adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini merupakan jenis kepemimpinan konsultatif yang mendorong orang lain untuk berpartisipasi. Keputusan kepemimpinan dicapai sebagai hasil akhir dari partisipasi tim. Selanjutnya adalah materi tentang implementasi peran kepemimpinan. Implementasi peran kepemimpinan di sini dibagi menjadi 4, yaitu sebagai penentu arah, sebagai agen perubahan, sebagai juru bicara, dan sebagai pelatih. Implementasi peran kepemimpinan sebagai penentu arah, seorang pemimpin harus memahami kondisi pengikut untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Tujuan organisasi di sini mengacu pada visi, maka dari itu, visi harus disampaikan secara jelas agar bisa memfokuskan perhatian semua orang yang terkait dalam organisasi tersebut. Selanjutnya,
pimpinan harus menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi pengikutnya. Selanjutnya adalah implementasi peran kepemimpinan sebagai agen perubahan, di mana setiap organisasi ingin bergerak menuju pada perubahan, sehingga pimpinan merupakan sebagai penentu arah. Sejalan dengan visi dan misi setiap organisasi serta dinamika perubahan perkembangan ilmu dan teknologi, maka semua unsur pimpinan dapat menjalin hubungan kerjasama atau mengupayakan agar orang bersedia untuk bekerja sama dalam satu kata dan semangat kebersamaan. Pimpinan yang mau menerima sebuah perubahan dapat dikategorikan sebagai pemimpin transformasional atau implementasi peran kepemimpinan sebagai juru bicara. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, apalagi menjadi juru bicara, karena seorang pemimpin harus memiliki kelebihan atau profesional dalam bidangnya untuk menjadi negosiator kepada pihak luar, agar bisa menambah relasi dan jaringan, agar bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang terbaik untuk organisasi yang nantinya akan menjadi pembangunan organisasi. Yang keempat yaitu implementasi peran kepemimpinan sebagai pelatih. Untuk menjadi seorang pelatih, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan membina, memberdayakan, dan bertanggung jawab serta tegas karena bisa mempengaruhi kinerja atau kemampuan dari pengikut dalam melakukan tugasnya. Kemudian setelah memberikan pengarahan kepada pengikut, maka seorang pelatih harus mengarahkan ke arah pencapaian visi yang telah dirumuskan. Kemudian pemimpin tersebut mampu menjadikan visi sebagai realita untuk mendapatkan sebuah pembangunan dalam sebuah organisasi menjadi lebih baik lagi. Hubungan kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya organisasi diciptakan oleh para pemimpin. Berdasarkan perspektif, budaya organisasi muncul melalui 3 proses, yaitu yang pertama sosiodinamik, yang kedua leadership theory, dan yang ketiga organizational learning. Seorang pemimpin memiliki peran menentukan program kegiatan yang didasarkan pada asumsi dasar organisasi atau konsep yang digunakan seperti Six Sigma atau Erwin and Douglas 1996. Jika seorang bawahan melakukan tugasnya sesuai dengan arahan dari pemimpin, maka nilai yang diperoleh adalah tinggi karena para pengikut mengikuti aturan yang telah diberikan. Dan jika para pengikut tidak mengikuti arahan yang telah diberikan atau jauh dari kebenaran sebagaimana yang dituangkan dalam program yang telah ditentukan, maka di situ nilainya rendah. Dengan demikian, budaya diciptakan oleh pemimpin. Ini bisa dikatakan mirip dengan fase pertumbuhan organisasi yang dikemukakan oleh Jenner, khususnya pada fase tumbuhnya yang kedua, di mana suatu organisasi itu tumbuh atau dasar petunjuk atau direction dari seorang pemimpin yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. Fenomena bisa berbalik, artinya bisa jadi pemimpin diciptakan oleh budaya organisasi manusia, manakala pemimpin tersebut lahir sebagai penerus, sedangkan budaya organisasi telah mengakar dan telah menjadi bagian dari kehidupan organisasi tersebut. Suatu contoh dalam organisasi pemerintahan, suatu negara lahir dengan bangunan fondasi Undang-Undang Dasar dan falsafah hidup bernegara, di mana Undang-Undang Dasar dan falsafah hidup bernegara tersebut merupakan asumsi dasar dari budaya organisasi pemerintahan tersebut. Lahirnya seorang pemimpin baru sebagai generasi penerus pimpinan sebelumnya dan melanjutkan asumsi dasar tersebut sehingga pemimpin baru sebagai penerus berpegang dan melestarikan asumsi dasar dari budaya organisasi yang baru. Dapat dikatakan terciptakan oleh budaya organisasi. Pemikiran ini telah dibuktikan oleh Cook Nix di dalam penelitiannya.
Setiap organisasi atau perusahaan memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda. Untuk itu, kita bisa memfilter mana budaya organisasi dari sebuah perusahaan yang baik yang bisa ditiru, atau mana budaya organisasi dari perusahaan yang kurang baik sehingga kita tidak bisa menyimpulkan tidak untuk mengikuti budaya organisasi perusahaan tersebut. Contoh konkret dari gaya kepemimpinan yang pertama yaitu Bill Gates, pendiri Microsoft dengan kepemimpinan partisipatif. Seperti yang kita ketahui, Microsoft adalah suatu perusahaan teknologi yang bisa dikatakan sukses hingga saat ini. Bill Gates disebut pemimpin yang memiliki gaya partisipatif itu karena Bill Gates sering diketahui telah menerima saran-saran atau usulan dari karyawan yang memiliki status sebagai bawahannya untuk mengembangkan perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini terjadi karena Bill Gates mengerti untuk memajukan bisnis perusahaan teknologinya diperlukan berbagai macam adaptasi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor dari lingkungan yang ada di sekitarnya agar selalu melangkah menuju kesuksesan. Yang kedua yaitu Steve Jobs, pendiri Apple dengan gaya kepemimpinan yang autokrasi. Steve Jobs ini bertipe keras, sulit untuk menerima saran dari orang lain, menerapkan tujuan pribadi untuk kepentingan perusahaan dan menganggap perusahaan adalah milik diri sendiri, merupakan gambaran dari kepemimpinan Steve Jobs. Steve Jobs juga memiliki seseorang yang biasa dipercayai yang bernama Johnny Ive. Meskipun begitu, Steve Jobs tetap mengutamakan tindakan dan keputusan yang berasal dari dirinya sendiri dan tidak mengandalkan dari orang lain. Steve Jobs berani mengambil berbagai macam risiko, dan meskipun keputusan tersebut akan memberikan kegagalan terhadap berjalannya perusahaan, tetapi Steve Jobs akan tetap menggunakan keputusan yang diambil dan akan tetap belajar dari kesalahan dan kekurangan mengenai sebuah produk. Warisan Steve Jobs ini kini tetap lekat pada Apple sehingga perusahaan ini tetap berkembang dan selalu mencari cara untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga yaitu Mark Zuckerberg dan Jack Ma yang bergaya karismatik. Kedua pemimpin tersebut telah menjadi contoh untuk perkembangan sebuah perusahaan teknologi. Gaya kepemimpinan dari dua orang dengan perusahaan yang menampilkan produk berbeda ini disebut memiliki gaya yang karismatik. Gaya kepemimpinan ini menuntut dan mengajak siapapun yang terlibat di dalam perusahaan termasuk karyawan atau staf untuk kepentingan perkembangan ide-ide baru terhadap teknologi yang sangat cepat sehingga mampu menghasilkan daya saing dan inovasi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu Paul S. Otellini, mantan CEO Intel yang bergaya demokratis. Tipe kepemimpinan dengan gaya demokratis tidak hanya dimiliki oleh seorang presiden yang dalam memimpin negara. Salah satu khas dari Paul saat memimpin Intel sebagai CEO adalah dirinya menerapkan sistem manajemen yang selalu berusaha mendengarkan karyawan, memberikan hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan sekalipun. Paul menganggap bahwa jika karyawan adalah salah satu aset yang penting dalam memajukan perusahaan untuk meningkatkan daya saing kompetisi bisnis yang terjadi di sekarang ini. Cara ini memang terbukti ampuh dalam mengenalkan siapa Intel hingga inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membuat lebih banyak masyarakat menggunakan produk-produk dari Intel. Hasilnya, Intel adalah perusahaan raksasa yang prosesor komputer yang paling banyak digunakan oleh mitra-mitra bisnis seperti Microsoft, Asus, Dell, hingga Intel pernah terlibat dalam menciptakan prosesor untuk perangkat mobile beberapa tahun yang lalu. Inovasi tersebutlah yang membuat
perusahaan Intel ini tetap berdiri kokoh sebagai salah satu perusahaan pengembangan prosesor yang sangat sukses di dunia. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman sekalian. Saya Sri Ulansari selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.